Saya bekerja di sebuah perusahaan pelayaran dan tepatnya di situ saya sebagai ABK atau anak buah kapal. Nah, cerita pengalaman horor saya ini itu bermula di atas kapal pada saat melakukan pelayaran. Sebagai seorang pelaut, banyak cerita baik dan buruk yang saya alami. Berlabuh di tempat-tempat baru, mengenal banyak orang-orang baru, termasuk nih mengenal si kru tambahan. Waktu itu yang saya ingat adalah hari Sabtu siang sekitar pukul 2. Saya dan seorang perwira mesin dari Suriname sign on, istilah untuk kapal-kapal untuk kru baru. Di waktu yang sama diantar oleh seorang agen. Kapal kami berjenis LPG tanker atau kapal yang bermuatan gas, sedang bersandar di salah satu pelabuhan di Belanda. Kapal tua buatan Jepang, lambung berwarna hijau, dek berwarna merah bata dan warna karat karena memang sudah banyak karat di sana sini. Kami disambut oleh 2 orang di gangway kapal. Gangway itu jembatan atau tangga untuk dari kapal ke pelabuhan atau pelabuhan ke kapal. 1 orang perwira dek dan 1 orang lagi yang akan saya gantikan nantinya. Ramdin, perwira mesin yang sign on, barengan saya masuk ke akomodasi kapal terlebih dahulu, diantar oleh perwira dek tersebut. Sedangkan saya ngobrol sekalian handing over tentang apa saja yang jadi tanggung jawab saya. Semuanya jelas diterangkan oleh Rido, orang yang akan saya gantikan. Di sini semuanya baik kalau kita nggak macem-macem. Kalimat terakhir dari Rido. Insya Allah saya nggak macem-macem. Jangan-jangan abang nih ya yang suka macem-macem, timpal saya sembari bercanda. Gak lama, bosun atau mandor kami keluar dari akomodasi, menggantikan kami untuk berjaga di dek sementara waktu sampai saya ganti pakaian kerja untuk mendapatkan familiarization dari bosun dan langsung bekerja. Saya dan Rido menuju ke control room yang ada di ruang mesin, bertemu dengan perwira jaga dan kapten kapal. Lalu kami bergegas ke kamar kami. Di sepanjang lorong menuju kamar kami hanya sepi. Ada yang sedang istirahat, ada yang turun ke kota, ada yang sedang dinas jaga. Jelas Rido. Setelah menyimpan koper dan barang bawaan ke kamar, saya bergegas ke ruang ganti, mengganti pakaian harian ke pakaian kerja. Di ruang ganti saya bertemu seseorang Asia yang berdiri di ujung ruang ganti yang sepertinya beberapa tahun lebih tua dari saya. Sudah pasti dia orang Indonesia, pikirku, karena pekerja Asia di perusahaan ini cuman dari Indonesia. Selamat sore, sapa saya. Dia hanya menatap saya dingin, melihat kaki saya lalu menatap wajah saya lagi. Belum sempat dia menyodorkan tangan, saya raih tangannya yang tergulai di samping badannya untuk berjabat tangan. Tangannya dingin. Mungkin dia dari ruang refrigerator. Panggil saya Dul. Sambil saya melepas tangan saya, lalu bergegas ganti pakaian kerja. Saat saya hampir keluar ruangan itu dengan suara berat, dia bertanya, "Where's your room? Di mana kamar kamu?" Oh, ternyata dia bukan orang Indo, pikir saya. "In the corner of the deck side." Di ujung di sisi dek, jawab saya sambil keluar ruang ganti menuju posisi bosun. "Don't stay in my room." Jangan di kamar saya ya, ucapnya. "Of course no, I have my own room." Enggak lah, saya juga punya kamar, jawab saya sambil tertawa kecil atas guyonan ramah itu. Deckside itu sebelah kanan akomodasi dan engine side sebelah kiri akomodasi.
Lokasi di mana kamar-kamar berdasarkan departemennya. Bosun dan saya berkeliling kapal sambil sesekali mengecek pipa-pipa dari kebocoran, mengatur kekencangan tali, dan lain-lain. Setelah itu kami mengantar 2 orang yang akan sign off. Dan di waktu yang hampir bersamaan, kru yang sedang jalan-jalan sudah pulang. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Saat yang pas untuk berkenalan dengan kru lain, pikir saya. Tepat pukul 6 waktu setempat, proses muat selesai dan kapal meninggalkan pelabuhan menuju tujuan selanjutnya. Jam 19.30 pekerjaan saya selesai. Akhirnya saya bisa menyiapkan kamar dan mungkin istirahat. Saya membongkar isi koper, menatanya di lemari. Setelah selesai, saya bawa handuk, keluar kamar dan ke kamar mandi. Di kapal ini toilet dan kamar mandi terletak di ruang terpisah. Kamar mandi digabung dengan ruang laundry. Ya, hanya ruangan kecil yang terdiri dari 2 ruang yang hanya ditutup tirai, sebuah mesin cuci dan sebuah mesin pengering pakaian, dan sedikit ruang untuk menjemur. Saya masuk ruangan itu, menutup tirai, dan memutar keran shower. Setelah saya mandi, tak lama saya mendengar suara tirai dan suara air mengalir di tirai sebelah sambil bernyanyi "You're Wonderful". "Oh, hey, you again. What's your name?" tanya saya, dan suara khas ini saya yakin dia adalah orang yang saya temui di ruang ganti sore tadi. "Ah, sombong nih, dari tadi diem aja," nada saya sambil meledek dan menggedor dinding pembatas kita. Lalu saya bernyanyi bareng orang sebelah, meskipun lebih banyak lirik saya ubah jadi dada. Karena saya tidak hafal betul lagu itu. Setelah saya selesai mandi dan merasa cukup segar, hanya dengan dililit handuk di pinggang dan pakaian kotor di pundak. "I'm done, bro. See you later," ucap saya. Saya buka tirai dan berjalan ke arah pintu. Saat saya meraih gagang pintu, pandangan saya tertuju ke arah tirai mandi. Sontak saya merinding, kaku dan kaget karena gak ada siapa-siapa di sana. Tirai sebelah saya terbuka, kering, dan gak ada seorang pun yang mandi di sana, apalagi bernyanyi. Belum hilang rasa ngeri yang saya rasakan. Tiba-tiba seperti tersengat listrik. Terasa tangan yang teramat sangat dingin meraih tangan saya yang terletak di gagang pintu. Sontak saya lepaskan pegangan saya pada gagang pintu dan langsung membuka pintu dengan tangan saya yang lain dan segera pergi menuju kamar. Sudah fix ini, dia bukan manusia. Kru tambahan dalam tanda kutip di kapal ini. Mungkin mau kenalan dengan saya karena saya baru join kapal ini di hari ini. Buktinya kita mandi bareng dan nyanyi bareng. Sambil menenangkan diri, saya rebahan di kasur sambil menutup mata. "I told you, don't stay in my room." Sudah saya bilang, jangan stay di kamar saya. Ada suara teriak. Saya melompat dari posisi tidur terkaget-kaget oleh teriakan sejadi-jadinya, menghadap ke arah suara, tepat di sebelah telinga saat saya rebahan tadi. Tapi gak ada apa-apa di situ. Hanya sebuah sofa kecil di sebelah pintu tertutup. Tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Saya kaget karena suara telepon itu hanya beberapa detik dari suara teriakan tadi. "Bro, temenan aja yuk," sahutku kepada kru tambahan itu.
Telepon masih saja berdering, dan sambil berdoa dalam hati, saya meraih telepon itu dan bersiap untuk ronde perkenalan yang lain. "Dul, makan Dul," ucap seseorang di telepon. "Sekarang kamu udah bisa ngomong bahasa Indonesia ya ternyata," jawab saya. "Apaan sih Dul? Ini saya bosun. Cepat turun, makan malam dulu ah," timpal bosun saya. Sekiranya itu adalah cerita pertama dari saya, dan next time akan ada cerita susulan lagi tentang pengalaman saya dihantuin di atas kapal di saat saya melakukan perjalanan pelayaran.